Fans sepak bola Indonesia adalah sebuah gambaran dari fans yang tidak mengerti akan sepak bola ataupun norak dalam melihat atau memantau jalannya sebuah pertandingan. Aku katakan demikian karena ada beberapa alasan yang akan aku sampaikan kenapa aku menyatakan atau mengungkapkan sebuah pernyataan yang barusan aku katakan kayak gitu. Oke, maka dari itu silakan tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kita kayak gitu. Oke, gini, yang pertama, kalau kita ingin membahas pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan, ya aku memang nggak buat preview, tapi aku ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang jalannya pertandingan dengan Indonesia dan Uzbekistan, banyak yang menanya kayak gitu sama aku di DM lah, di WA lah kayak gitu. Banyak yang nanya juga, aku cuma bilang satu. Secara kualitas dalam artian passing, dribbling, pergerakan tanpa bola, terus langkah, sprint, kita kalah sama mereka. Oke, kita modal kita dalam laga semifinal kemarin cuma satu, apa? Semangat juang, cuman itu. Karena apa? Dribbling kita kalah, kontrol apalagi, tinggi badan apalagi, besar badan, massa otot kita kalah. Oke, jadi kayak aku bilang, yang bisa menyelamatkan kita untuk menang adalah satu, kayak aku bilang, adalah semangat juang yang bisa membawa kita ke partai final dan berlaga di Olimpiade kayak gitu. Nah, kemudian kenapa aku katakan fans Indonesia itu norak ketika melihat sebuah pertandingan kayak gitu? Pertama gini, yang muncul ke permukaan sesudah pertandingan, bahkan sebelum pertandingan selesai malah, adalah kecurangan dari wasit si Shin Yin Hao ya, atau siapa sih, wasit Cina itulah, dan juga wasit VAR yang berasal dari Thailand kayak gitu. Suara-suara yang muncul kan adalah wasitnya curang, wasitnya dibayar lah, wasitnya sudah disogok lah seperti pada saat melawan Qatar kayak gitu. Gini, kalau aku bilang, aku nggak tahu apakah pernyataan yang dikeluarkan oleh fans Indonesia ini adalah sebuah pernyataan yang bercanda atau pernyataan yang memang serius mereka lontarkan kayak gitu. Karena menurutku, ya selama 90 menit pertandingan berjalan, wasit cukup adil dalam memimpin pertandingan. Kecuali satu momen, yaitu pada saat Witan dilanggar di kotak penalti, tapi wasit malah memberikan di kotak penalti, dan ketika dia melihat VAR, dia menyatakan tidak ada pelanggaran di situ. Jadi maka itu bolanya itu menjadi drop ball ya istilahnya kalau di sepak bola. Artinya bola fair play gitu. Itu yang menurutku agak aneh. Selain itu, apa yang terjadi setelahnya ini menurutku cukup adil kayak gitu, karena yang pertama kan yang banyak diungkit oleh fans Indonesia adalah tentang golnya si Muhammad Ferrari, dan kemudian gol itu dianulir karena kaki Sananta itu terjebak offside kayak gitu. Cuman ya kalau kita lihat tayangan ulangnya selama menggunakan mata telanjang lah istilahnya, ya memang offside, tapi cuman memang yang menjadi perdebatan kita adalah kenapa offsetnya itu nggak ditunjukkan, nggak ditarik garis. Kalau misalnya kita nonton Liga Inggris kan garisnya itu ditarik kayak gitu, artinya oh kakinya betul offset, tapi nggak cuma ditunjukkan gambar plak ketiplak aja, nggak ditarik garis lurus apakah itu offset atau nggak. Itu yang cukup aku sayangkan dari AFC. Tapi memang kalau kita lihat menggunakan mata telanjang dalam tanda petik kayak aku bilang, memang offside, itu clear offside gitu. Nah, kemudian kejadian kedua yang membuat marah atau kesal fans dari supporter Indonesia adalah pada saat Rizky Ridho yang di kartu merah kayak gitu. Gini, kalau aku pribadi ya, apakah itu layak kartu merah? Yes, sangat layak. Sangat layak kalau bilang kartu merah. Karena apa? Bola memang pertama dia ngambil bola, tapi setelah ngambil bola kakinya itu terlalu tinggi, dan ya maaf cakap itu mengenai organ vital dari pemainnya Uzbekistan, dan itu pasti sakit. Kelihatan kok misalnya pull sepatunya itu mengenai bagian selangkangan dari pemain Uzbekistan, jelas kok kartu merah kok gitu. Ya kalau misalnya ada netizen, ya itu kan memang bagian karena lagi menyapu bola dia, makanya dia kakinya naik. Ya emangnya kalian pikir pada saat Korea melawan Indonesia yang pemain Korea itu yang pemain Korea itu di kartu merah, apakah pemain Korea ada intensi untuk melakukan menginjak kaki dari Hubner? Kan enggak. Prosesnya kan adalah proses dari dia membuang bola dan kemudian, atau dia ingin mengambil bola, merebut bola, cuman kemudian kakinya itu masuk ke kaki Hubner. Kemudian itulah yang dinilai adalah gerakan tambahan setelah fight gitu, setelah sesama pemain itu fight. Dan gerakan tambahan yang dilakukan oleh pemain
pemain Korea Selatan memang layak di kartu merah, oke? Kemudian pada saat Uzbekistan melawan Indonesia, gerakan yang dilakukan oleh Rizky Ridho itu memang memiliki intensi sebagai sebuah pelanggaran yang layak di kartu merah kalau menurutku gitu. Bukan aku fans Uzbekistan, enggak, aku sangat berharap Indonesia menang bahkan jadi juara, cuman nggak realistis. Oke, kalaupun kita masuk ke Pinai, kalaupun kita misalnya masuk ke final, apa iya kita bisa menang melawan Jepang, bahkan melawan Irak? Ya, I don't think so. Bukan pesimis, cuman menurutku nggak realistis kayak gitu loh. Karena di segala kelompok umur kita selalu kalah kalau lawan Irak, lawan Jepang. Karena sepak bola mereka lebih maju dari kita kayak gitu loh, ngerti nggak? Mereka nggak butuh pemain naturalisasi untuk memperkuat timnasnya. Pemain lokal mereka sudah mumpuni kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku, ya contoh lain yang ingin ku berikan adalah proses kartu merah itu adalah pada saat MU melawan Galatasaray di Liga Champions. Kartu merahnya Marcus Rashford. Kalau kita lihat, Rashford pada saat melawan Galatasaray, dia akan mendapatkan kartu merah. Bahkan Rashford tidak melihat bahwasanya kaki pemain Galatasaray itu masuk, kemudian dia injak gitu kan. Tujuan dia kan ingin melindungi bola dengan badannya, cuman terkena kaki pemain Galatasaray, kemudian diganjarlah kartu merah. Nah, ini pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Liga kita itu bukan liga yang, ya maaf cakap, liga kita bukan liga-liga yang profesional. Artinya, mungkin kalau di Liga Indonesia, pelanggaran seperti itu mungkin hanya berbuah kartu kuning. Bahkan mungkin tidak diberikan kartu, hanya peringatan keras saja dari wasit. Tapi kalau di Liga Internasional, kita harus belajar. Di Liga Internasional ada yang namanya VAR, oke? Ada namanya VAR, Video Assistant Referee. Wasit bisa melihat ke pinggir lapangan untuk melihat apa yang terjadi yang tidak terlihat sama dia. Kalaupun misalnya dia tidak melihat VAR dan kemudian dia melihat langsung dengan matanya apa yang terjadi, maka hal kayak gitu kan kartu merah. Inilah bukti bahwasanya pemain kita itu tidak terbiasa bermain di level tertinggi gitu. Artinya hal-hal kecil yang demikian itu bisa merugikan tim lah kayak gitu. Ngerti nggak? Hal-hal yang kecil demikian itu bisa merugikan tim karena kita tidak dibiasakan bermain secara profesional, secara aturan baku FIFA-nya. Hal begini kartu merah, hal begini kartu kuning, hal begini cuman peringatan. Hal ini offside, kalau begini nggak offside, kalau gini handball, kalau nggak gini handball. Nah, hal-hal kayak gitu tuh feelingku itu tidak ada di Liga Indonesia. Outputnya apa? Ya ke timnas, gitu loh. Itu juga kan salah satu alasan kenapa Sintayong banyak mencari pemain dari luar. Karena dia menilai Liga kita itu tidak cukup profesional, atau pemain kita itu tidak cukup profesional untuk bermain di level tertinggi. Karena kebiasaannya adalah bermain sesukanya, dan ketika wasit mengeluarkan kartu merah, ya supporternya turun ke lapangan, ribut dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau aku bilang, ya ini pelajaran aja bagi kita bahwasanya jangan samakan ketika Anda bermain di liga dan bermain di level tertinggi, yaitu AFC kah, atau pertandingan uji coba kah, atau nanti misalkan bermain di Piala Dunia atau di kualifikasi dunia. Karena itu levelnya akan berbeda kalau kita samakan dengan apa yang telah kita lakukan di liga kita sendiri kayak gitu. Nah, hal lain juga yang menjadi sorotanku adalah ekspektasi kita yang mungkin terlalu tinggi, karena memang di dua laga sebelumnya kita bermain bagus. Pada saat melawan Jordania kita bermain sangat bagus kalau aku bilang untuk ukuran level kita. Kemudian melawan Korea, sebelum Korea bisa menyamakan kedudukan 2-2, kita bermain bagus, kita ngepres dari awal kayak gitu. Mungkin ya hal tersebutlah yang menjadikan euforia masyarakat Indonesia menjadi membumbung tinggi. Plus media lagi yang bicara data, inilah pemain ini pernah main di sini lah, Caps Arhan itu udah 40 di senior lah, kemudian ya maksudku data-data kayak gitu kan nggak begitu mumpuni. Karena itulah yang selalu aku bilang, ya ini sorry itu saya kepada kalian ya yang nonton video ini maupun yang nggak nonton kayak gitu, ya sorry itu saya kalau aku bilang, nggak usah deh kalian tonton, nggak usah kalian dengarkan pandit yang bicara data ini golnya sekian, maka dari itu ini pemain hebat. Enggak, kalian itu harus lihat mainnya gimana, kalian harus lihat gimana cara mereka membangun serangan, cara mereka bertahan gitu loh. Makanya aku bilang peluang Indonesia bisa menang cuman satu. Apa? Poin plus kita cuma satu, semangat juang. Kayak aku bilang. Si Uzbekistan dari mulai belakang, penjaga gawang sampai striker itu bisa bermain semua, bisa bermain pakai kakinya semua, oke? Kipernya bisa build up, backnya bisa build up, strikernya bisa cetak gol, oke? Bahkan bisa syuting dari, gelandangnya bisa syuting dari jarak jauh, dan terbukti kan di gol kedua kita lihat syuting jarak jauh, nggak ada yang nutup kan.
Ada mungkin 2 kali momen di mana seharusnya pemain seharusnya Uzbekistan itu sudah bisa cetak gol, cuman ya kena tiang lah, terhalang sama Hernando dari apa namanya, dari jarak jauh kayak gitu. Jadi ya kalau aku bilang ini nggak salah sebenarnya, nggak melulu salahnya Indonesia fansnya kayak gitu. Salahnya di mana? Ya media gitu loh. Medianya terlalu membesar-besarkan, jadi ya pejabatnya nonton lah. Terus semua kafe buat nobar, ya nggak salah. Yang salah ya kembali lagi aku bilang medianya dan juga pandit-pandit yang hanya bicara terkait dengan data. Ya si Rafael Struijk sekian sentuhan bisa cetak segini gol. Ya elah aku bilang. Kemudian pemain si Uzbekistan dengan rekor ini, catatan ini, berarti dia pemain hebat. Nggak bisa demikian. Sepak bola itu bukan cocokologi dan juga bukan matematika. Nggak bisa kayak gitu loh. Bahkan seorang Messi dan Ronaldo ada juga masa mereka down dalam bermain gitu. Tapi nggak yang memang nggak kayak pemain biasa kan. Artinya ya nggak bisa lihat sepak bola dari cocok. Intinya jangan pernah dengarkan pandit atau pengamat yang hanya bicara sepak bola berdasarkan cocokologi dan juga berdasarkan data statistik. Buang aja pandit-pandit yang atau pengamat yang kayak gitu, karena sepak bola bukan politik, bukan hukum, bukan apa yang harus bicara terkait dengan data. Semuanya bicara di lapangan kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kembali, kalau aku bilang ya udah hebat kok kita bisa sampai semifinal. Targetnya cuma sampai 8 besar tapi kita bisa masuk semifinal, dan seharusnya kita nggak layak bermain penalti sama Korea Selatan. Seharusnya kita bisa menang 90 menit karena kita bisa cetak 2 gol dua gol duluan kan. Artinya satu, kemudian pemain Korea bisa nyamain, kemudian 2 pemain Korea bisa nyamain, dan juga kita bermain bagus dan juga kita melawan 10 orang. Jadi kalau aku bilang apa yang dilakukan pemain kita sudah luar biasa. Terkait dengan kans kita untuk ke Olimpiade, ya kalau misalnya masuk syukur, kalau enggak ya udah nggak ada masalah. Kalaupun nanti masuk kemudian kita satu grup dengan Argentina lah, Prancis lah, atau dan lain sebagainya, ya kalau kena bantai nggak ada masalah juga sih kalau menurutku, karena sepak bola kita sedang berkembang, belum sepak bola maju seperti ya kalau di Asia kayak Uzbek, kayak Iran, kayak Irak, belum sampai levelnya ke situ. Jadi kalau kita di kemudian hari bahkan timnas kita dibantai 5-0, 6-0, jangan heran, karena memang ya Sintayong nggak punya pilihan pemain yang bisa dia andalkan untuk bermain mendominasi permainan, dan juga dia nggak punya pemain yang bisa diandalkan untuk bukan nggak ada pemain sih, belum ada pemain yang bisa belum ada 11 pemain yang bisa mendominasi permainan sehingga kita bisa melihat timnas kita mendominasi setiap pertandingan yang mereka mainkan kayak gitu. Oke? Itu aja sih terkait dengan pendapatku terkait dengan fans Indonesia yang kalau aku bilang norak. Karena menyalahkan wasit, ya nggak tahu, mungkin karena memang ketidaktahuan mereka terkait dengan peraturan, ataukah memang ya ini hanya sekedar euforia atau bercandaan aja kayak gitu. Oke? Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.